kan cerita bagaimana hubungan antara negara Israel dan sejumlah negara Arab yang kemudian membuka perwakilan diplomatik begitu. Padahal dulunya kan berperang orang-orang ini. Sementara kita itu tidak pernah punya perang, walaupun kita jelas bahwa kita bersikap pada Palestina. Kalau melihat cerita ini, apa mungkin dilihat langkah-langkah Pak Prabowo atau Presiden Prabowo itu justru untuk membuat hubungan itu mulai terbuka atau apa sebetulnya? Ya begini, kalau saya melihatnya begini ya. Memang dengan terjadinya multipolarisasi hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dingin, itu semua negara melakukan realignment, penyesuaian strategi dan politik luar negerinya yang membuat sebesar-besarnya untuk menguntungkan dalam bangsanya sendiri gitu ya. Nah cuma kalau dari pengamatan saya, ini Indonesia ini agak ketinggalan ini kita ini. Orang sudah lari jauh, kita masih jalan di tempat ini. Dari segi politik luar negeri ya. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apa yang dipikirkan Presiden Prabowo sebelum masuk ke situ. Tentu beliau punya perhitungan dan pertimbangan sendiri. Dan hanya beliau yang bisa menjelaskan kepada masyarakat Indonesia apa maksud dan tujuannya seperti itu. Tapi kalau saya boleh memberikan catatan kaki, saya akan katakan begini. Politik luar negeri Indonesia itu tidak perlu genit. Ya. Jadi kita tidak perlu genit, tidak perlu genit gitu ya. Yang kita butuh adalah yang konkret bisa membawa manfaat bagi bangsa yang juga mempunyai banyak sekali kebutuhan dalam negeri. Kan begitu. Untuk apa kita gagah-gagahan kalau dalam negeri sendiri kita lemah, ya. Jadi karena kekuatan politik luar negeri Indonesia itu bergantung kepada kekuatan kondisi dalam negeri kita. Kan begitu. Jadi kalau kondisi dalam kita keluar bicara orang percaya. Tapi kalau kita kondisi dalam negeri kita ini hukum masih lemah, begitu banyak orang masih menderita, korupsi, begini kita pergi ngomong orang bilang, wah kamu dalam rumah aja nggak bener, kok datang cuma mau ngajar kita, kan begitu. Nah, maka saya usulkan begini. Ini gaya orang Timur. Ya, jadi saya usulkan begini. Mungkin ada baiknya melihat perkembangan dunia yang berubah begitu cepat. Ya. Mungkin ada baiknya itu Kementerian Luar Negeri itu melakukan introspeksi untuk melihat apa-apa yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekarang ini, supaya jangan kita ketinggalan. Kan kita udah punya wakil Menlu spesialis Timur Tengah loh. Itu hanya masalah struktur ya, tapi visi politik luar negeri. Selama ini kita bilang politik luar negeri kita itu bebas aktif. Bebas aktif saja itu tidak cukup. Itu hanya seperti makan nasi dengan ikan asin. Nggak cukup. Di zaman sekarang nggak cukup hanya bebas aktif. Kita perlu asertif, artinya tunjukkan di mana kekuatan kita. Kita perlu proaktif. Lihat di mana peluang kita masuk. Ya. Harus proaktif. Kalau yang proaktif dan asertif itu India sekarang kan. Dia benar-benar lihat peluang bermanfaat, dia ambil kan begitu kan. Dia tidak pro sana sini. Hubungan dia dengan Rusia baik, Cina baik, Amerika baik. Dengan Timur Tengah baik, dia tidak punya musuh. Gitu. Dengan Pakistan, dengan Cina dia berperang di perbatasan, habis berangkulan, berdagang lagi kan begitu. Nah, jadi kita perlu melakukan reposisi politik luar negeri kita supaya melihat selama ini jangan sampai kita sedang berjalan di tempat dan genit-genitan saja, tapi tidak membawa manfaat yang tadi Bung Don katakan. Apa manfaatnya bagi kita? Bagi kita dalam negeri dulu yang paling utama kan? Apa manfaat kita? Kan begitu kan? Cuman Bung Pitan, tahu kan kalau Pak Prabowo itu paling sering keluar negeri, bukan? Betul, betul. Itu apa artinya itu? Kan diplomasi lah, Pak. Itu sesuatu yang menurut saya pasti ada hitung-hitungan bahwa ini ada kepentingan untuk kita gitu. Betul, pasti ada itu. Nah, ini yang saya ingin, saya rindu melihat satu forum di mana Presiden tampil terbuka dan menjelaskan. Gitu. Emang Anda belum mendapatkan penjelasan dari statement-statement kepala negara selama ini? Selama ini kita belum tahu. Karena terus terang penjelasan yang keluar dari Pejambon menurut saya terlalu dangkal ya. Jadi kita tidak mengerti mau kemana ini keterlibatan dalam kita ya. dalam semua Mungkin ini. Bang Faisal yang bisa membaca apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo gimana? Kalau saya melihat gini ya, tadi Pak Don nanya soal normalisasi. Ini saya pernah baca buku putihnya Strategi Keamanan Nasional Amerika yang diterbitkan November tahun lalu. Itu salah satu strategi Trump di Timur Tengah adalah normalisasi Arab Israel. Bagaimana menggait lebih banyak negara-negara Arab dan Muslim untuk membuka relasi resmi dengan Israel.
Nah ini dengan masuknya Indonesia dan Arab Saudi dalam Dewan Perdamaian, sebenarnya itu sebuah keberhasilan diplomasi yang dilakukan Trump, ya termasuk Netanyahu. Karena Trump itu kan untuk kepentingan ya Israel itu sendiri. Jadi Saudi dan Indonesia ini kan dua negara yang punya posisi penting di dalam dunia Muslim. Arab Saudi di situ ada kiblat umat Islam, ada dua kota suci Mekah Madinah. Indonesia juga punya posisi penting. Nah, Saudi ini juga dalam konteks ekonomi juga punya posisi penting. Dia kan adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia Arab. Nah, Indonesia juga sama. Negara berpenduduk mayoritas Muslim dan moderat. Juga pasar nantinya bagi produk-produk Israel. Kalau misalkan terjadi pembukaan hubungan diplomatik. Tapi saya kira itu sangat jauh lah. Atau tidak mungkin kalau kita lihat konstituen kita di dalam negeri. Jadi memang apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kalau setahu saya memang tidak melibatkan Kementerian Luar Negeri. Ketika dia berpidato di sidang Majelis Umum PBB yang menyatakan menjamin keamanan dan keselamatan Israel, itu saya berbicara dengan dua pejabat Kemlu, Eselon 2 dan Eselon 1, mereka juga kita tidak dilibatkan kok. Sama dengan Dewan Perdamaian. Kalau saya melihat Pak Prabowo mengambil sendiri inisiatif untuk isu-isu Timur Tengah, terutama isu-isu Palestina. Makanya banyak hal-hal yang mengejutkan. Ya, atau mungkin gini Bang Pitan, saya melihat kalau pinjam statementnya Bang Faisal, mungkin Indonesia tidak mendapatkan manfaat langsung dengan menjadi bagian dari Board of Peace Gaza. Tapi setidaknya menjauhkan diri dari hal-hal negatif akibat ulah anak bandel bernama Trump ini. Gimana? Begini, Presiden Prabowo ini kan sangat mengerti tentang perang. Ya. Kalau kita ini hanya bisa komentar, tapi belum pernah masuk pegang senjata. Belum pernah perang juga. Presiden Prabowo ini sudah berhadapan dengan peluru, jadi dia paling mengerti perang. Jadi kalau soal perang, saya kira apa yang dia lakukan itu tentu dia punya pertimbangan sendiri. Dan hanya dia yang bisa menjelaskan. Kita tidak bisa membaca pikiran dia. Hanya beliau yang bisa menjelaskan entah kepada DPR atau pernyataan terbuka kepada masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi kembali lagi yang saya mau katakan, Indonesia perlu melakukan reposisi politik luar negeri. Kalau tidak kita ketinggalan terus. Kita mesti lihat di mana ada peluang kita masuk untuk keuntungan kita. Kan begitu. Itu sebabnya kita masuk ke BRICS gitu. Masuk ke BRICS bukan urusan kita memihak, nggak ada urusan dengan memihak kan gitu. Nah, cuma kalau dia masuk ke Board of Peace ini, nomor satu Board of Peace ini satu lembaga yang baru berada di atas kertas. Belum ada kantornya, belum ada apa sama sekali gitu. Dan yang tadi dikatakan, jadi jangan kita berharap terlalu banyak dari sini. Kan gitu. Sebaiknya kita melihat apa yang Indonesia bisa buat secara konkret untuk membantu rakyat Palestina yang sedang menderita. Saya kira itu lebih penting daripada kita tanpa board ini kan kita sudah banyak konkret buat Palestina. Jadi tanpa ada Board of Peace ini pun kita bisa berkontribusi kan secara bantuan kemanusiaan. Saya kira itu lebih penting daripada. Jadi bagaimana supaya rakyat Palestina bisa mendapat lebih banyak bantuan secara real dari kita dan dari negara-negara sahabat lainnya itu daripada kita bicara orang tua satu ini yang bikin pusing semua negara ini habis waktu kita. Waktu kita karena begini. Ponakannya sendiri bilang ini orang tua ini seperti deer in the headlights ya. Jadi rusa yang kena senter lampu mobil gitu. Oke, Bang Don, kita harus segera closing nih. Tapi tentu kita ingin memberikan kesempatan ke masing-masing ya, Bang Pitan sama Bang Faisal untuk ada catatan penutup. Dari Bang Faisal dulu, silakan. Ya kalau terkait Iran ya saya kira Iran pasti siap menyambut serangan dari Amerika. Dan ini perbedaannya. Ketika Amerika melanggar hukum internasional dengan misalkan menyerang Iran, ya Iran adalah negara yang masih menaati hukum internasional. Itu kan jelas perbedaannya. Jadi Iran akan siap karena mereka punya kartu truf, mereka bisa menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dan juga termasuk menutup Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran energi dunia yang sangat penting. Nah dalam konteks Dewan Perdamaian, ya saya sih berharap Pak Prabowo segera keluar dari Dewan Perdamaian itu sendiri. Karena Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh Presiden dari negara yang selama ini mendukung genosida di Gaza. Bukan hanya genosida, malah melanggengkan penjajahan Israel terhadap Palestina. Itu saja. Rugi lah udah nyetor 17 triliun langsung keluar. Bang Pitan. Enggak, Indonesia belum menyetor dan tidak akan menyetor itu. Bahkan Rusia pun katakan udah itu aset kami yang kamu tahan di luar negeri pakai aja itu kan dia bilang begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya begini, Iran dan Amerika ini perang atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan negara lain.
Iya. Urusan kita adalah kalau mereka perang, apa dampaknya bagi kita? Iya. Ya toh, dampaknya bagi kita seperti apa? Ya tentu pengaruhnya ke harga minyak kan. Jalur itu akan tertutup semua. Sekarang aja penerbangan udah tertutup. Iya. Jalur perdagangan akan tertutup, apalagi kalau Selat Hormuz ditutup kan. Yang ditakutkan itu kalau Iran pasang ranjau di Selat Hormuz kan tidak ada orang yang berani lewat. Terblokir semua 25% perdagangan dunia kan. Iya. Nah jadi bagi kita adalah mau perang atau tidak itu bukan kepentingan kita. Kepentingan kita kalau perang itu terjadi, bagaimana kita menyelamatkan kepentingan nasional kita, perdagangan kita bagaimana, arus perjalanan orang seperti apa, mahasiswa dan pekerja migran kita yang tinggal di daerah negara-negara itu seperti apa, itu yang kita perhatikan. Bagaimana langkah-langkah untuk menyelamatkan itu. Soal perang itu soal masalah trigger, tinggal orang tua ini tiba-tiba dia bilang, ayo saya sudah capek tunggu kan begitu kan. Bisa aja itu langsung meledak kan begitu. Gitu. Jadi bagi kita coba lihat di mana warga negara Indonesia ada di negara-negara yang bakal terkena dampak dari perang itu, persiapkan diri bagaimana caranya mengungsi kalau terjadi perang. Yang gitu-gitu yang kita pikirkan. Yang paling penting kitanya yang penting juga kitanya harus siap, gitu. Mereka mau berkelahi itu urusan dia kan. Iya. Oke. Kalau dari Bang Don sendiri apa catatannya nih? Udah bener 2 catatan dari Mas Faisal. Inilah sama Bung akibatnya kalau di Downcast itu kumpulan wartawan, jurnalis. Baik, terima kasih Bang Faisal sudah berbincang. Sama-sama, Terima kasih. Bang Doni, Pak Pita, makasih. Iya, kita akhiri diskusi kita dalam Downcast sampai di sini. Jangan lupa saksikan terus Downcast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Gezer dan saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa.